pendaki senior yang ketemu saya di Gunung Agung. Ya, Akhirnya ketemu. jodoh ya Pak Tek-Tek ya, ketemu. Iya bisa. Kalau tidak jodoh tidak akan ketemu. Iya. Lama setelah Umur lama 69. Iya. Tuh guys, Iya. umur itu bukan patokan untuk bisa naik ke gunung. Oh, Pak Mini Seti dia punya dari India. Dia punya ulasan begitu. Oh, Pak Mini Seti. umur itu hanya angka untuk Pak Tek-Tek. Semangat Pak. Iya. Oke, be careful. Hope God blessing you. Amin. Thank you. Oke. Jadi Pak Tek-Tek itu pemandu Gunung Agung yang famous sih di sini karena emang sering ketemu sama pendaki-pendaki lain. Terus teman-teman yang udah sering naik ke sini tuh pasti tahu beliau itu siapa, dan karena umurnya itu yang bikin dia famous di sini, populer di kalangan pendaki-pendaki Bali, karena di umur segitu tuh jarang banget ada orang yang masih mau naik gunung. Dan beliau tuh emang fisiknya itu kuat, lengannya aja tadi berotot gitu ya Ma ya. Iya, kuat. Mungkin kalau di foto kelihatan lebih tua ya, Iya, kalau di foto tapi kalau kalian lihat aslinya itu lebih mudah. masih lebih muda kok. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan, umur panjang seperti Pak Tek-Tek, Iya. supaya bisa naik gunung ke seluruh Indonesia. Bukan begitu, Mister? Ya, semoga ada yang tek-tek terus. Kalau nggak tek-tek bahaya. Kabutnya udah mulai turun lagi. Halo. Yuk. Kita sampai di pos 2 jam setengah 4 kurang 10 menit. Masih berteduh buat nungguin hujannya sedikit reda. Cuaca kabut-kabut, wow, naik. Dan Beli Dharma kesini lagi. ya beli dalam Mau ambil ini. ya, dia cuma naik ini itu aja. Kita nungguin beli Dharma. Iya, kita mau beli Dharma. Seperti biasa, kaptennya drop, nggak kuat angin. Gak apa-apa lah ya. Ini baru pegel nih. Pakai minyak. Kamu udah tadi? Kita di pos 2 ini Mana sih? ada di Kayak gimana? ketinggian 2400. Tadi sedikit ada tragedi, karirnya Bagas jalan duluan ke situ. Pasrah dia. Siapa yang dorong? Hah? Sini lagunya. Oh, gitu. Udah nggak hujan ya? Nggak apa-apa karena tadi kan lumayan baru nyampe, jadi capek, jadi masih nggak lihat posisinya kayak gimana. Tapi tetap menikmati perjalanan indah. Dikit lagi Mas Gila. Yuk. Sebenarnya dingin sih, cuman Gasnya jas masih ya. bisa ditahan. Kabutnya juga udah Kemak ya kan? lebih dari romantis sih kabutnya ini. Udah naik ya. Udah terlanjur panas. Ini ada yang buka. Sekarang jam 4 kurang 15 menit, Sekian. mau nungguin Dharma untuk Jadi bantuin wallpaper. bawa tas carrier-nya Sadam, karena Sadam udah drop banget jadi nggak bisa bawa tas carrier, takut kenapa-napa. Papa ini dalam. Jadi kita memilih untuk Sadam dulu di sini sambil nunggu Dharma bantuin bawa tas carrier-nya. Doain ya supaya semuanya lancar sampai di tempat camping buat istirahat. Dharma udah duluan jalan sama 2 teman. Kita masih harus nunggu di sini sebentar. Ini udah lewat dari pos 2 dan kalian lihat pemandangan di sini. Wow. Jadi embunnya udah mulai naik, mulai pelan-pelan hilang, dan ini tuh keren banget. Kalian kalau lihat asli di sini tuh keren banget.
Ini aku udah ada di ketinggian 2400 2400-an lebih lah. Ini keren banget. Di sini masih hujan. Itu suara hujan atau suara air terjun? Air terjun. Oh, jadi kalau kalian bisa dengar itu tuh ada suara air terjun yang kalau muncul saat hujan aja. Iya. Iya, pastinya. Pastinya. Tuh kalian bisa lihat, oh keren banget. Oh itu di sana air terjunnya. Sayang banget. Ini dia air terjunnya. Nggak begitu kelihatan ya. Yuk naik lagi. Tempat campingnya tinggal lagi 10 menit sampai. Ini muka udah basah karena air hujan. Jam 5 kurang 15 menit. Tapi nanya, Kayaknya naik pena. kita bakalan nyampe di campground itu jam 5 tepat. Akhirnya nyampe tepat di jam 5 kurang 5 menit. Kita sampai di campground. Sayang banget di sini banyak sampah. Kenapa nggak dibawa turun? Pemirsa, pos 3 ini ada di ketinggian 2600. Hai Besti. Kita sampai. Akhirnya ya. Akhirnya sampai di sini di campground ini. Lumayan banget. Ada 1, 2, 3, 4. Di bawah ini ada bisa 6 tenda. Terus di atas bisa 2 tenda. Mister, sudah happy ya? Aman? Bagas? Kalian berdua di atas. Jadi 2 teman tendanya di atas dan kita mau jalan-jalan sebentar ke air terjun. Asli ya di sini tuh dingin banget. Ini tangannya sampai kram, sampai mati rasa. Aku mau lihat air terjun bareng sama Lady dan Aceh, ditemenin sama Dharma juga. Katanya sih air terjunnya cuma 5 menit. Jadi kita sambil nunggu makan malam, kita mau jalan-jalan dulu sebentar ke air terjun. Dan jalan menuju air terjunnya ini harus hati-hati karena aku cuma pakai sandal. Jalannya ke sini dan itu udah jurang. Sayang banget kan, kita udah ada di ketinggian 2600 tapi nggak menyempatkan untuk menikmati pemandangan yang ada di sini. Jadi mumpung ada di sini, mumpung sudah ada di ketinggian 2600, jadi mari kita gaskan. Dan ini udah jurang. Kita jalan di pinggir-pinggir kayak gini. Wow, indah. Sangat indah. Dharma, berarti ini ada air kalau musim hujan. Kalau nggak hujan ada. Jadi kalau nggak musim hujan ini ada juga, tapi nggak terlalu banyak, cuma sedikit aja. Mana yang kau rusakan? Ya, air terjun di Gunung Agung, indah banget.
Menunjukkan jam 7 malam. Kita sedang siap-siap untuk makan malam. Dan ini sedang siap-siap untuk Summit besok. rapiin rambut supaya besok pagi kita nggak sepanan. Apa biasa? Apa sepanan? Buru-buru supaya kita besok nggak buru-buru untuk biar nggak gerodogan untuk siap-siap. Jadi begitu bangun gosok gigi sebentar langsung naik. Ya, ya Ma ya. Jam 2. Kok aduh? Nah jam 5 jadi dia anak bangun. Pak Mister Toyo kan. Di dalam sini ada Lady, ada Aceh, ada Dwi, Lady Diana. Dwi. Hai. Terus ada Ada Lady. sahabat gunung kita yang super cager, apa cager? Cekatan. Super cekatan untuk Ajin, mempersiapkan baik hati makan dan malam tidak kita sombong. hari ini. Hai, apa menu kita malam ini? Ikan bakar. Ala Jimbaran. Wow, nasinya. Kerang. Nasinya. Nasinya segitu. Aman nggak ya? Persiapan Wow. untuk tidur malam ini aku bawa sleeping pad. Mudah-mudahan malam ini tidur nyenyak. Mudah-mudahan juga enggak. Ada nyamuk gede sekali. Rencana besok kita akan summit jam setengah 3. Jadi usahain besok bangun tepat waktu ya. Kita berdoa malam ini supaya besok dikasih cuaca yang indah, cuaca yang cerah dan semesta mendukung perjalanan kita besok pagi. Ini suasana jam 7 selebih 10 menit. Ini tuh aslinya, kalau kalian tuh lihat, ini aslinya keren banget. Lampu dari Kota Karangasem tuh kelihatan. Ada bulan di atas sana. Ini sekarang jam 2 kurang 15 menit. Kita udah bangun. Tapi di luar masih hujan. Tahu ini mau summit jam berapa? Rencananya sih jam 3. Cuman karena cuacanya di luar dari semalam kayaknya jam 8 udah hujan. Sampai sekarang hujan terus. Gak tau lah, kita serahkan sama Dharma aja. Orang juga nggak terlalu bisa tidur. Cuman sebentar-sebentar kebangun. Kalau cewek bubuknya bentar aja. Yang berusaha untuk tidur pokoknya. Thanks, Di luar tuh hujannya deras banget sampai tembok kita agak rembes air hujan. Kakinya Dewi basah. Terus posisi tenda kita ini tanahnya agak miring ke samping dan miring ke bawah, jadi kita bingung posisi tidurnya itu harus gimana. Kalau nggak melorot ke samping pasti melorotnya ke bawah. Jadi ya sudahlah, nikmatin aja. Kapan lagi coba kita camping, kita nginep di dataran tertinggi di Bali. Untuk cuaca besok kita berharap ada keajaiban. Jam berapapun terang, jam berapapun hujannya berhenti, kita coba untuk summit. Kayaknya di luar juga Dharma sama Hendra lagi siapin sarapan buat kita. Ya sudahlah. Iya. Ya, nanti kita lanjut lagi. Mungkin sejam 2 jam lagi mau lihat cuaca Doakan di ya luar guys, itu kayak doakan gimana. ya guys. Doakan ya. Aceh katanya punya YouTube, apa nama YouTube-nya? Modasi Ista Cahyani. Hah?
Modasi Ista Cahyani follow Oh, ya. iya, nanti aku cantumin di deskripsi. Kalian bisa nonton juga video-videonya Aceh. Jangan lupa subscribe ya. Sekarang jam setengah 7 lewat 5 menit. Kita masih di dalam tenda karena di luar badai angin. Jadi sangat disayangkan kita nggak bisa summit hari ini. Mungkin bulan depan ya. Mungkin 2 bulan lagi. kita akan ulang cari waktu yang indah Yang tepat. karena cuacanya dari semalam jam setengah 12 itu hujan. Hujannya tuh nggak main-main, hujan plus angin juga. Terus hujan itu dari jam setengah 12 sampai pagi ini. Pagi ini sih cuman rintik-rintik aja, cuman anginnya super kencang. Jadi kata Darmo juga kalau cuaca di bawah kayak gini, di atas itu lebih parah. Daripada ntar teman-teman kenapa-napa, mungkin panik lihat cuaca di atas, terus ada yang kram. Jadi kita memutuskan untuk nggak summit. Tapi ini emang udah kesepakatan kita sebelum berangkat ke sini bahwa apapun cuaca yang kita dapat, dikasih cerah atau dikasih cuaca buruk kita tetap terima. Kita nggak bete-betean, nggak apa-apa. Karena emang kita cuman cari kebersamaan, cari keseruan sama teman-teman baru yang tumben juga naik sama aku hari ini. Ini ada 2 teman baru yang baru aku ajak naik gunung di pendakian aku. Tolong sebutkan namanya. 2 atau 3? Iya, 1, 2, 3. Iya. Aku Aceh. Mulutnya keren, berasap loh. Aku Aceh. Nggak usah gitu, Bambang. Ulang. Oke, aku temennya Mbak Leli yang baru kenal mungkin seminggu yang lalu ya. Jadi aku diajakin G Lady buat ikut join sama tim Serikan di gunung. Jadi ya aku ikut. Sekarang jam setengah 8, cuacanya masih kabut kayak gini. Hujan sih enggak, cuman kabutnya sama anginnya benar-benar parah. Kalian bisa lihat di sana, itu harusnya ada pemandangan hutan pinus, tapi nggak kelihatan apa-apa karena itu kabut. Juga di sana semuanya kabut. Ini jari rasanya udah mati rasa karena dingin banget. Ini pendakian gunung kedua di tahun 2023 ini yang gagal summit. Pertama di Gunung Batur karena badai angin. Kedua di Gunung Agung ini yang emang cuacanya lagi nggak menentu. Emang sempet seminggu kemarin tuh cuacanya bagus, cerah. Pendaki lain itu dapat menikmati sunrise. Tapi baru 2 hari kemarin cuacanya ada matahari lagi, hujan lagi. Jadi emang aku sama teman-teman udah bertekad untuk tetap naik di tanggal ini. Apapun hasilnya, mau dapat summit atau enggak, mau dapat cuaca bagaimanapun, kita tetap terima resikonya. Jadi meskipun hari ini kita gagal summit, nggak apa-apa. Kita akan ulang lagi untuk cari waktu yang lain. Yang penting sudah berusaha untuk ada di Gunung Agung dengan ketinggian 2.600.
Dan di sini tuh juga udah banyak banget pendaki di atas. Tuh paling atas itu ada yang camp juga. Ini tendaku dan itu beberapa tenda pendaki lainnya. Dan mereka pun hari ini nggak ada yang summit, nggak ada yang ke puncak. Karena ya emang cuacanya sangat tidak memungkinkan. Kalaupun mereka mau maksa di Simpang Jodoh itu, mereka pasti akan balik lagi. Karena kalau di sini anginnya udah sekencang ini, di atas itu pasti anginnya lebih parah. Dan ini ya, sangat disayangkan ya, tolong kalian bawa dong sampahnya. Nanti pun posisi air terjun yang kemarin itu ada di sini. Dari tenda itu cuma 5 menit aja. Di atas enggak sih? Maksudnya nanti siang gitu ada matahari. Di bawah. Di Di atas. sini. Di sini. Heeh, Oh ini enggak sih. nggak ada matahari ya. Sama. Yang di bawah mungkin sebelum berenang itu ada matahari. Jadi nanti turun jam berapa? Ada makan ini turun lah langsung. Saya bongkar tenda sama Hendra. Depannya turun Mamoron. Mudah-mudahan cuacanya segera membaik karena aku mau ngaturin Pejati di Koryagung, diantarin sama Dharma dan kemungkinan teman-teman yang lain tetap nunggu di sini. Lanjut naik untuk ke Koryagung. Mau sembahyang sebentar dan ngaturin Pejati, ngaturin Banten. Tapi cuman 7 orang aja naik. 2-nya Sadam sama Mister Cenggu nungguin di tenda. Cuacanya masih kabut, tapi anginnya udah santai, udah nggak sekeras tadi pagi. Medannya udah batu-batuan. Di sini cuacanya super dingin, ditambah sepatu dan kaos kaki yang basah. Jadi kita dari sana melipir ke sebelah kiri untuk cari Koryagung. Kalau lurus ke sana itu ke Simpang Jodoh, lanjut ke Puncak Sejati. Karena kita nggak jadi ke puncak, jadi kita mau sembahyang dulu di Koryagung. Perjalanan menuju Koryagung ini view-nya wow, batu-batu besar. Sayang banget ada tulisan-tulisan yang dicoret sama mungkin orang yang nggak pernah sekolah, tapi mereka bisa nulis. Bagus banget di sini. Tuh. Batu-batu besar. Medannya pun batu-batu besar. Lihat. Siapa sih ini yang nulis, ya ampun. Itu ada tulisan apa sih? Tanggal 30 bulan 10 tahun 77. Kalau seandainya dia kesini tahun 77, bayangin aja itu sampai sekarang itu nggak hilang-hilang loh.
Jadi aku turun ke Korea Agung ini sama Dewi, Lady, Aceh, Denu, Dwi, sama Bagas. Kita berberapa jadinya? Berempat, 6, 8. Berdelapan sama Darmo. Jadi mau nganterin Pejati. Pejati itu Sarana Banten, sebagai ucapan rasa syukur kalau aku pernah menginjakkan kaki di Gunung Agung ini, dan sebagai simbol bahwa Betara yang Giri Terangkir sudah memberikan aku tanda sebagai orang atau damuhnya apa ya, damuh bahasa Indonesianya, sebagai damuhnya yang pernah mengunjungi beliau. Jadi meskipun aku nggak nyampe di puncak, aku usahain untuk ngaturin Pejati di Korea Agung. Emang Korea Agung ini tempatnya agak melipir dari Simpang Jodoh dan dia agak ke bawah lagi. Tapi nggak apa-apa lah, selama cuacanya masih mendukung. Aku minta Dharma untuk nganterin ke Korea Agung untuk lunas Ice, minta restu sama beliau yang dipercaya beristana di Gunung Agung ini, Betara yang Giri Telangkir. Aku minta restu supaya tahun ini bisa mengunjungi gunung-gunung yang ada di luar Bali. Karena menurut aku rasanya kurang kurang pantas kalau aku sudah naik ke gunung di Jawa, tapi aku belum naik ke gunung tertinggi di Bali ini. Yuk kita lanjutkan. Mau naik lewat penghubungan, jalurnya lewat sini, batu-batuan besar ini, ketemu Simpang Jodoh, baru ke Puncak Sejati. Puncak Bayangan, baru Puncak Sejati. Langsung kare, Tatrastu Swaha. Akhirnya nyampe di Korea Agung. Sekarang mari kita mengantarkan Pejati. Om Swastiastu. Suksema, terima kasih banyak sudah diantarkan sampai ke sini. Akhirnya bisa langsung sujud sungkem sama Betara yang Giri Telangkir. Yang kedua Akhirnya. Sekarang jam 2. Tadi ninggalin campground jam 1, kurang lebih jam 1 kurang 15 menit. Kita udah mau turun dari pos 2 udah lewat, sekarang mau nemuin pos 1.
nyampe di starting point pendakian. Sekarang jam 5 kurang 10 menit. Tadi turun dari campground, aku jam 12 karena sebelumnya melipir ke Koryagung. Terus nyampe di tempat base camp yang agak jauh ke sana itu jam 4, nyampe situ jam 4. Jadi total perjalanan turun dari base camp ke dari ground camp ke starting point itu totalnya 4 jam lebih ya. Mungkin termasuk cepet ya, karena emang kalau dalam pendakian tuh turun lebih cepet kalau buat aku, tapi nggak tahu juga buat kalian yang emang udah sering mendaki, karena setiap orang tuh punya kemampuan yang beda. Senang banget sih akhirnya bisa menginjakkan kaki di gunung tertinggi di Bali. Memang tidak sesuai harapan karena kita nggak bisa memprediksi cuaca kayak gimana. Padahal seminggu yang lalu di Bali itu cuacanya bagus, dan info dari teman-teman pendaki yang lain di Gunung Agung, sunrise-nya dapat. Ternyata 2 hari kemarin cuacanya masih galau, ada matahari, tiba-tiba kabut, tiba-tiba hujan, tiba-tiba badai angin. Nah, kemarin malam itu hujan dari jam 12 malam sampai tadi pagi jam 8 itu hujannya nggak berhenti-berhenti. Dan di campground itu hujannya plus badai angin. Jadi kita nggak mau ngambil resiko untuk tetap lanjut ke puncak. Jadi kita memutuskan untuk tetap di campground aja. Ada perasaan gimana ya? Kalau sedih pastinya sih sedih ya, karena pasti teman-teman yang lain pengen juga ada di puncak sejatinya Gunung Agung. Tapi ya mau gimana, mungkin ini akan jadi pelajaran buat kita. Terus mungkin kita memang harus balik lagi ke Gunung Agung dengan cuaca yang benar-benar pastinya bagus. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengikuti video pendakian aku di Gunung Agung hari ini. Terima kasih banyak, dukung aku dengan cara like, subscribe, dan komen supaya aku makin semangat buat bikin video pendakian. Oke, sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Bye-bye.